Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Yasin Sarkoda dari kelas 12 MIPA E, absen 20. Dan pada kesempatan ini saya akan presentasi tentang indahnya membangun mahligai rumah tangga atau tentang pernikahan. Hal yang pertama yang saya mau sampaikan itu tentang dalil pernikahan, dalil akli dan dalil nakli pernikahan. Saya pertama akan bahas dalil nakli terlebih dahulu. Tapi sebelumnya, apa sih itu dalil akli? Jadi dalil akli itu dalil yang berasal dari akal pikiran kita. Jadi kenapa sih pernikahan ini merupakan sesuatu yang diatur dalam Islam dan sesuatu yang merupakan ibadah dalam Islam? Nah, dalil akli itu adalah alasan kenapa hal itu bisa terjadi, kenapa pernikahan itu ibadah dalam Islam yang berasal dari akal pikiran kita sendiri. Itu dalil akli. Jadi poin pertama, dalil akli yang pertama, yaitu karena manusia itu merupakan makhluk yang pada hakikatnya diciptakan dengan hawa nafsu yang berupa keinginan untuk mempunyai keturunan. Jadi emang kita dari sananya sama Allah Subhanahu Wa Taala kita diciptakan agar punya hawa nafsu untuk menikah. Dan ini bukan cuma untuk manusia, tapi untuk makhluk hidup lainnya. Seperti hewan, tumbuhan, dan bakteri juga punya hawa nafsu ini. Kalau untuk hewan dan tumbuhan dan yang selain manusia, mungkin istilahnya kawin sih sebenarnya. Tapi semuanya intinya kita punya hawa nafsu untuk membuat keturunan. Kenapa? Karena dengan kita punya keturunan ini, kita dapat mempertahankan keberlangsungan spesies kita. Ya, dan poin kedua itu pada dasarnya emang manusia juga makhluk sosial. Hal ini berarti bahwa manusia ya nggak bisa hidup sendiri. Pasti kita semua kan udah tahu rasanya kalau sendiri itu gimana, dan saya yakin sebagian besar dari kita pasti nggak suka rasanya sendiri gitu loh. Dan emang kalau kita bisa bicara tentang ras manusia, kita sebagai ras manusia itu kan bisa bertahan hidup selama ini karena kita kooperasi, dan manusia yang berada dalam satu grup atau manusia yang berkooperasi dengan manusia lain kan tingkat kemungkinan berlangsung hidupnya kan lebih tinggi daripada manusia yang sendiri-sendiri aja. Dan emang kita butuh dan selain itu kita juga emang butuh satu sama lain buat misalnya buat emotional support ya, support secara emosional. Contohnya misalnya kalau salah satu kita lagi turun, yang ada satu lagi dari kita untuk membangkitkan orang itu. Dan poin ketiga itu menikah dapat menjauhi seseorang dari zina ya, dari maksiat, dari dosa. Salah satunya itu yaitu zina. Karena emang kalau hawa nafsu ini kalau hawa nafsu ini nggak dikontrol, itu dia bisa menjerumus seseorang ke dalam kegelapan. Salah satunya melalui zina. Dan pernikahan ini itu cara untuk memuaskan hawa nafsu kita tanpa apa ya? Cara untuk memuaskan hawa nafsu kita dengan halal dan baik dan menurut syariat Islam gitu. Selanjutnya dalil naklinya. Kalau tadi dalil akli itu yang berasal dari akal pikiran kita, dalil nakli ini adalah dalil yang emang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalil naklinya sebenarnya sih mungkin bukan cuma satu ya, tapi di sini saya kasih contoh satu aja, yaitu Az-Zariyat ayat 49 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim wa min kulli syai'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun. Artinya, dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah. Jadi selain yang tadi saya bilang tadi, ada juga alasan Allah sendiri bilang kalau misalnya menikah ini adalah salah satu cara dia untuk membuat kita mengingat akan kebesarannya gitu loh. Dan selanjutnya berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya nggak baca Arabnya, saya baca artinya aja. Wahai para pemuda, siapa saja di antara kalian yang sudah mampu, maka menikahlah. Karena pernikahan itu lebih menundukkan pasangan, lebih menundukkan pandangan, dan lebih menjaga kemaluan. Jika belum mampu, maka berpuasalah, karena berpuasa dapat menjadi benteng dari gejolak nafsu. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dan ini sebenarnya mirip seperti saya bilang tadi, kalau misalnya menikah, itu bisa menjauhi kita dari maksiat. Karena Rasulullah yang bilang ini emang
kalau karena Rasulullah yang bilang, perkataan yang tadi saya bilang itu jadi lebih ada buktinya dan lebih kuat kan. Dan jadi ya intinya dari hadis ini, kalau emang kita belum mampu nikah ya bisa bisa berpuasa, tapi kalau emang kita bisa nikah ya harusnya kita nikah gitu loh. Selanjutnya pengertian pernikahan. Jadi dari tadi kita ngomongin pernikahan nih, tapi pernikahan ini kalau misalnya kita kasih definisi yang konkret itu apa sih? Jadi kalau misalnya kita kasih definisi untuk pernikahan, kita bisa kasih definisi secara bahasa dan secara istilah. Kalau secara bahasa itu makna literalnya atau makna yang misalnya ada di dalam kamus. Kalau misalnya menurut syariah, itu menurut syariat itu kita anggap kata nikah atau pernikahan sebagai suatu istilah yang berada dalam syariat Islam gitu loh. Jadi kalau misalnya secara bahasa, artinya itu mengumpulkan, menggabungkan, atau menjodohkan. Kalau misalnya menurut syariah, nikah itu ini akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, yang menimbulkan hak dan kewajibannya masing-masing. Itu pengertiannya. Dan selanjutnya tujuan pernikahan. Jadi pastikan kalau misalnya pernikahan ini udah diwajibkan, iya diwajib. Ya kadang kalau pernikahan itu hukumnya bisa jadi wajib, dan pernikahan ini emang dianjurkan banget dalam Islam. Itu pasti kan ada tujuannya kan pernikahan. Nah inilah tujuannya. Yang pertama itu untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi. Ini sih seperti saya dan hadis Rasul tadi itu, nikah itu memang untuk memenuhi tuntutan naluri atau hawa nafsu. Selanjutnya untuk mendapatkan ketenangan hidup, yaitu berdasarkan surat Quran surat Ar-Rum ya, yang bunyinya, saya nggak baca Arabnya, saya langsung aja ke artinya. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Jadi intinya Allah sendiri bilang kalau misalnya menikah ini untuk mendapat ketenangan hidup, dan selanjutnya untuk membentengi akhlak. Itu seperti yang tadi, itu lagi-lagi seperti yang tadi saya bilang, dan seperti hadis Rasul tadi saya bilang, dan seperti hadis Rasul tadi bilang. Dan selanjutnya untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada hadis yang berkata bahwa kalau seseorang udah menikah, dia itu udah menyempurnakan setengah dari agamanya. Iya, menyempurnakan setengah dari agamanya. Jadi ada lagi hadis yang bilang kalau misalnya seseorang diberi istri yang solihah, cowok ya, kalau cowok diberi istri yang solihah, berarti Allah telah menolongnya untuk menyempurnakan setengah dari agamanya. Jadi intinya kalau misalnya kita menikah, kita udah menyempurnakan setengah dari agama kita. Nah, selanjutnya untuk mendapatkan keturunan yang soleh. Dan karena kalau misalnya nikah ini sebenarnya tujuannya bukan cuma untuk mendapat keturunan, tapi untuk mendapat keturunan yang soleh, ya. Karena kalau keturunan kita nggak soleh, itu justru bakal rugi ke kitanya sendiri gitu loh. Dan selanjutnya untuk menegakkan rumah tangga yang islami. Nah, oke, jadi sekarang lanjut tentang talak ya, atau perceraian dalam Islam. Ini sebenarnya saya udah ada dalilnya, dalil naklinya dari talak atau perceraian, cuman saya nggak baca semuanya. Ini bisa dibaca sendiri, saya langsung aja jelasin tentang talaknya sendiri. Jadi, talak itu artinya kan penceraian, atau kalau secara bahasa, talak itu artinya melepaskan ikatan. Ya, talak ini ada dua, yaitu talak syarih dan talak kinayah. Dan kalau talak syarih itu, kalau misalnya si suami ngomong ke istrinya langsung nih, saya akan menceraikan kamu. Itu berarti talak syarih atau talak yang jelas-jelas, yang benar-benar suaminya bilang secara jelas kalau misalnya dia mau cerai gitu loh. Kalau misalnya dia udah ngomong gitu, otomatis suami dan istrinya udah cerai. Ya. Dan satu lagi itu talak kinayah. Kalau talak kinayah ini, si suami nggak ngomong secara langsung bahwa dia mau cerai, cuma dia ngomongnya dalam bentuk sindiran dan emang ada niat buat mau ngecerain si istrinya. Contohnya, si suami bilang ke istrinya, udah, lu balik aja ke rumah orang tua lu gitu loh. Kalau misalnya dia bilang gitu, itu berarti secara tidak langsung kan dia nyindir agar cerai kan ya mereka berdua. Cuman
tergantung nih kalau emang si suaminya ada niat di dalam hatinya buat ngecerain si perempuannya, berarti mereka udah cerai gitu. Tapi kalau belum, tapi kalau maksudnya kalau emang nggak ada nggak ada keinginan untuk cerai, ya berarti nggak apa-apa, nggak cerai mereka. Dan selanjutnya saya akan membahas tentang jenis-jenis talak berdasarkan talak keberapa gitu loh. Jadi yang pertama itu talak raji. Talak raji yang ini adalah talak yang pertama atau kedua dari si suami. Oh ya, sebelumnya saya lupa nyampain kalau misalnya talak ini itu sebenarnya hak dari suami. Jadi si istri itu nggak bisa ngecerain si suaminya. Cuman kita nggak, cuma si suami itu nggak boleh hanya gara-gara ini merupakan hak suami, jadi dia semena-menanya menggunakan hak ini untuk menganiayai istrinya. Nggak boleh gitu, tetap aja nggak boleh gitu ya. Selanjutnya balik lagi tadi ke talak yang berdasarkan beberapa kalinya talak ini diucapkan gitu loh. Kalau misalnya talak raj'i ini itu talak yang pertama atau kedua ya. Jadi talak untuk pertama kalinya atau permintaan ya cerai si suami ke istri untuk pertama atau kedua kalinya. Jadi kalau misalnya kayak gini, si suami kalau misalnya emang mau nikah lagi gitu loh sama si suaminya, sama si istrinya, bisa, sebenarnya bisa. Cuman dengan syarat si istrinya ini masih dalam masa iddah atau masa di mana si istrinya itu nunggu dulu sebelum dia nikah sama cowok lain. Istilahnya kayak cool down gitu loh. Jadi tapi kalau misalnya emang udah lewat masa iddah, si mereka berdua tuh harus ngelewatin akad nikah lagi. Dan ada lagi talak bain. Kalau talak bain ini talak ketiga ya. Kalau misalnya suami udah minta cerai untuk ketiga kalinya, dia itu udah nggak boleh lagi, nggak boleh kayak tadi gitu loh, nggak boleh bisa, dia nggak bisa minta balikan, istilahnya minta balikan lah, minta balikan ke istrinya lagi. Kecuali kalau misalnya si istrinya udah nikah sama cowok lain dan udah cerai sama si cowok itu, dan setelah cerai kan ada masa iddah tuh kan kalau emang setelah cerai untuk si istri. Dan kalau misalnya udah cerai, udah nikah sama cowok lain, udah cerai dan udah melewati masa iddah, baru tuh si cowok yang tadinya yang awal bisa akad nikah sama istrinya lagi, sama si istri tadi. Oke, jadi itu tentang talak ya. Yang terakhir yang saya akan sampaikan itu hukum pernikahan. Selanjutnya ini akan disampaikan oleh teman saya Ridho. Jadi hukum pernikahan ini menurut mazhab Syafi'i atau mazhab yang Indonesia pakai, dia berpendapat bahwa hukum asal nikah ini mubah dan orang yang tidak menikah itu nggak berdosa. Tapi walaupun ini nikah itu sebenarnya hukum nikah itu bisa jadi wajib, bisa jadi sunnah, bisa jadi mubah, bisa jadi makruh, bisa jadi haram. Tergantung situasi dan kondisinya. Yang pertama kalau misalnya wajib nih, dia itu wajib kalau misalnya nih ya, ada orang dia itu kalau ditanya mampu atau nikah, ya dia mampu gitu loh. Mampu nikah, dia secara material, dia punya duit untuk nikah misalnya. Dan dia juga mental sama emosional, keadaan mentalnya itu ya udah kuat gitu buat nikah. Tapi dia nggak mau. Bukan. Kalau misalnya dia gak nikah, dia tuh dia itu takutnya bakal terjerumus ke dalam maksiat kayak dosa zina, dosa lain-lainnya lah. Kalau misalnya dia mampu untuk nikah, tapi dan dia takut akan terjerumus dalam maksiat kalau gak nikah. Jadi orang ini wajib hukumnya buat nikah. Karena wajib, kenapa? Karena menikah ini itu untuk mencegah dari perbuatan dosa gitu loh. Selanjutnya sunnah ini kalau misalnya contohnya kayak tadi awal-awalnya, ada orang mampu untuk nikah secara material atau secara mental. Cuma kalau misalnya dia gak nikah, beda kayak yang tadi. Kalau misalnya dia gak nikah, dia mikir bahwa kalau gue gak nikah kayaknya nggak apa-apa nih, kayaknya gue nggak bakal terjerumus juga dalam zina. Kalau misalnya kayak gitu ya sebenarnya sih nggak dosa sih kalau misalnya dia nggak nikah. Cuman tetap aja dia dianjurkan untuk nikah gitu loh, karena nikah itu merupakan ibadah. Selanjutnya mubah nih. Kalau mubah ini
hukumnya mubah nikah. Hukum nikah itu mubah kalau misalnya orang nikah cuman untuk memenuhi syahwat, ya. Kalau atau untuk senang-senang aja, tanpa ada niat untuk beribadah atau untuk membangun rumah tangga, itu hukumnya bakal jadi mubah. Atau kalau misalnya ada orang yang mampu tapi nggak butuh nikah, karena dia emang udah nggak memiliki syahwat. Contohnya orang yang impoten dan orang yang udah tua. Dan selanjutnya makruh. Makruh ini untuk orang yang emang dia mampu menikah, tapi kalau misalnya dia nikah, dia takut bakal nyakitin wanita yang wanita yang dia nikahi gitu loh. Kalau misalnya dia takut begitu, mending kan mencegah hal yang ditakuti kan. Jadi mending gak nikah sebenarnya kalau emang dia takut nggak bisa memenuhi hak-hak si wanita itu. Dan yang terakhir adalah haram. Hukum nikah ini haram kalau misalnya orang ini yakin kalau dianya itu nggak bisa. Dia udah yakin banget nih kalau misalnya dia nikah, dia nggak bakal bisa memenuhi atau melaksanakan kewajiban dia sebagai suami dalam pernikahan ya. Kalau misalnya kayak gini, itu tuh bisa ngebahayain si istrinya gitu loh. Dan karena hal ini, hukum nikah dalam situasi ini jadi haram. Saya punya perkataan dari Imam Al-Qurtubi. Dia mengatakan bahwa jika suami mengatakan bahwa dirinya tidak mampu menafkahi istri atau memberi mahar dan memenuhi hak-hak istri yang wajib atau mempunyai suatu penyakit yang menghalanginya untuk melakukan hubungan seksual, maka dia nggak boleh menikahi wanita itu sampai dia menjelaskan kepada calon istrinya. Demikian juga wajib bagi istri. Kalau misalnya istri mikir bahwa dia nggak bisa memenuhi atau memberikan hak si suami, dia itu harus ngejelasin hal itu kepada si suaminya dulu. Itu tuh perkataan dia. Itu saja dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang mahram atau orang yang tidak boleh dinikahi. Dalam Al-Quran telah dijelaskan tentang orang-orang yang haram hukumnya untuk dinikahi, yaitu pada Quran Surat An-Nisa surat keempat ayat 23-24, di mana wanita yang haram dinikahi disebut juga sebagai mahram nikah. Dilihat dari kondisinya, mahram terbagi menjadi dua, yaitu mahram mubad, wanita yang diharamkan untuk dinikahi selama-lamanya. Contohnya adalah keturunan, satu susuan, mertua perempuan, anak tiri, jika ibunya sudah dicampuri, dan bekas menantu perempuan dan bekas ibu tiri. Selanjutnya yang kedua adalah mahram ghair mubad, adalah mahram sebab menghimpun dua perempuan yang statusnya bersaudara. Misalnya, saudara sepersusuan kakak dan adiknya, hal ini boleh dinikahi salah satunya, tetapi setelah yang salah satunya statusnya sudah bercerai atau meninggal dunia. Berikut juga ada diagram mahram, bisa dilihat oleh teman-teman sekalian sebagai berikut. Lalu pada poin selanjutnya, ada rukun dan syarat pernikahan. Mayoritas ulama termasuk mazhab Syafi'i mengemukakan bahwa rukun nikah ada 5, yaitu yang pertama calon suami dengan syarat-syaratnya sebagai berikut. Yang pertama bukan mahram si wanita, orang yang dikehendaki atau adanya keriduan dari kedua pihak, muayyan atau mempunyai identitas jelas. Identitas dapat dipastikan dengan menyebut namanya atau sifatnya secara khusus. Yang kedua, ada calon istri. Syarat-syaratnya adalah yang A sebagai bukan mahram si laki-laki, terbebas dari halangan nikah seperti masih dalam masa iddah dan berstatus sebagai istri orang. Yang ketiga ada wali. Wali ini berupa bapak kandung mempelai wanita, penerima wasiat atau kerabat terdekat, dan seterusnya sesuai dengan urutan ashabah wanita tersebut. Wali juga bisa berupa orang bijak dari keluarga wanita atau pemimpin setempat. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada nikah kecuali dengan wali. Adapun syarat-syarat dari wali adalah sebagai berikut. Orang yang dikehendaki, bukan orang yang dibenci. Lalu ada laki-laki, bukan perempuan atau banci. Yang ketiga, mahram si wanita. Yang keempat, balik, bukan anak-anak. Selanjutnya, berakal dan tidak gila. Selanjutnya, adil dan tidak fasik. Selanjutnya, tidak terhalang wali lain. Selanjutnya, tidak buta. Lalu tidak berbeda agama. Serta merdeka atau bukan budak. Lalu ada rukun selanjutnya, yaitu 2 orang saksi. Syarat-syarat dari saksi tersebut adalah berjumlah 2 orang, dan orang-orang tersebut bukan budak wanita ataupun seorang fasik.
tidak boleh merangkap sebagai saksi walaupun memenuhi kualifikasi sebagai saksi, serta sunnah dalam keadaan rela dan terpaksa. Lalu yang terakhir adanya sigah atau ijab qabul, yaitu perkataan dari mempelai laki-laki atau wakilnya ketika akad nikah. Syarat-syaratnya sebagai berikut, yaitu tidak tergantung dengan syarat lain, tidak terikat waktu tertentu, boleh dengan bahasa asing dengan menggunakan kata tazwij atau nikah, tidak boleh dalam bentuk kinayah atau sindiran karena kinayah membutuhkan niat, sedangkan niat itu sesuatu yang abstrak. Lalu yang terakhir, qabul harus dengan ucapan qabul tu nikaha tajwijaha, dan boleh didahulukan dari ijab. Lalu di poin selanjutnya ada pernikahan yang tidak sah. Apa saja pernikahan-pernikahan yang tidak sah? Yang pertama ada pernikahan mut'ah atau nikah kontrak, yaitu pernikahan yang dibatasi untuk jangka waktu tertentu, baik sebentar ataupun lama. Sebuah hadis berkata bahwa Rasulullah SAW melarang pernikahan mut'ah serta daging kedelai kampung yang jinak pada saat perang Khaybar. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya yang kedua ada pernikahan shikhar, yaitu pernikahan dengan persyaratan barter tanpa pemberian mahar. Sebuah hadis berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW melarang nikah syiar. Adapun nikah syiar yaitu ketika seorang bapak menikahkan seorang dengan putrinya dengan syarat bahwa seseorang itu harus menikahkan dirinya dengan putrinya tanpa mahar di antara keduanya. Hadis riwayat Muslim. Lalu yang ketiga ada pernikahan muhalil, yaitu pernikahan seorang wanita yang telah ditalak 3 oleh suaminya yang karena diharamkan untuk rujuk padanya. Kemudian wanita itu dinikahi laki-laki lain dengan tujuan untuk menghalalkan dinikahi lagi oleh mantan suaminya. Abdullah bin Mas'ud berkata, Rasulullah SAW melaknat mahalil dan mahalal lahu. Hadis riwayat At-Tirmizi. Lalu berikutnya ada pernikahan orang yang ihram, yaitu pernikahan orang yang sedang melaksanakan haji atau ihram haji atau umroh serta belum memasuki waktu tahallul. Rasulullah SAW bersabda, orang yang sedang melakukan ihram tidak boleh menikah dan menikahkan. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya ada pernikahan dalam masa idah, yaitu pernikahan di mana seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan yang sedang dalam masa idah, baik karena perceraian ataupun karena meninggal dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan janganlah kamu azam atau bertetap hati untuk berakad nikah sebelum habis idahnya. Quran Surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 235. Lalu selanjutnya ada pernikahan tanpa wali, yaitu pernikahan yang dilakukan seorang laki-laki dengan seorang perempuan tanpa seizin walinya. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada nikah kecuali dengan wali. Lalu yang berikutnya ada pernikahan dengan wanita kafir selain wanita-wanita ahli kitab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik daripada wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Quran Surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 221. Dan yang terakhir adalah menikahi mahram, baik mahram untuk selamanya, mahram karena pernikahan, atau mahram karena persusuan. Lalu poin berikutnya adalah hak dan kewajiban suami istri setelah menikah tentunya. Yang pertama adalah kewajiban bersama suami dan istri. Kewajiban yang dilakukan secara bersama-sama, yaitu untuk memelihara dan mendidik anak dengan sebaik-baiknya, berbuat baik terhadap mertua, ipar, dan kerabat lainnya, baik dari suami ataupun istri, setia dalam hubungan rumah tangga, dan memelihara keutuhan dengan berusaha melakukan pergaulan secara bijaksana, rukun, damai, dan harmonis, saling bantu-membantu antara keduanya, serta menjaga penampilan lahiriah dalam rangka merawat keutuhan cinta dan kasih sayang di antara keduanya. Referensinya dari Quran Surat At-Tahrim, surat ke-66 ayat 6, Quran Surat An-Nisa, surat ke-4 ayat 36, dan Quran Surat Al-Maidah, surat ke-5 ayat 2. Selanjutnya, ada hak dan kewajiban yang kedua, yaitu kewajiban suami terhadap istrinya, yaitu yang dilakukan suami terhadap istri, yaitu menjadi pemimpin, memelihara dan membimbing keluarga lahir dan batin, serta menjaga dan bertanggung jawab atas kesejahteraan keluarganya. Quran Surat At-Tahrim ayat 66, surat 66 ayat 6. Lalu memberi nafkah, pakaian, dan tempat tinggal kepada istri anak-anaknya sesuai dengan kemampuan yang diusahakan secara maksimal. Quran Surat Al-Baqarah ayat surat kedua ayat 168 dan 172.
Lalu bergaul dengan istri secara ma'ruf dan memperlakukan keluarganya dengan cara baik. Masing-masing anggota keluarganya, terutama suami dan istri, bertanggung jawab sesuai fungsi dan perannya masing-masing. Memberi kebebasan berpikir dan bertindak kepada istri sepanjang sesuai norma Islam. Membantu tugas-tugas istri, serta tidak mempersulit kegiatan istri. Yang ketiga, ada kewajiban istri terhadap suami, yaitu taat kepada perintah suami selama tidak bertentangan dengan syariat Islam, selalu menjaga diri dan kehormatan keluarganya, menjaga kehormatan diri dan keluarga. Jika suami tidak ada di rumah, maka istri wajib menjaga harta dan kehormatan suami. Karena itu istri tidak boleh keluar rumah tanpa seizin suami. Bersyukur atas nafkah yang diterima dan menggunakannya dengan sebaik-baiknya, serta membantu suami dan mengatur rumah tangga sebaik mungkin. Lalu poin kita yang terakhir pada presentasi hari ini adalah hikmah pernikahan. Hikmah dalam pernikahan adalah terciptanya hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dalam ikatan suci yang halal dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendapat keturunan yang sah dari hasil pernikahan, terpeliharanya kehormatan suami dan istri dari perbuatan zina, terjalinnya kerjasama antara suami dan istri dan dalam mendidik anak dan menjaga kehidupannya, serta terjalinnya silaturahmi antara keluarga besar, pihak suami dan pihak istri. Mungkin itu saja presentasi yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Bila ada kekurangan dan salah, kami mohon maaf. Dilanjutkan kepada sesi pertanyaan. Oh ya, sekarang saya akan mencoba jawab pertanyaan dari dua orang, yaitu pertanyaannya Rafif dan pertanyaannya Rani. Yang pertama adalah pertanyaannya Rafif. Dia bertanya, hukum menikah dengan transgender. Oke, jadi apa sih sebenarnya hukum menikah dengan transgender? Jadi gini, sebenarnya sih dalam Islam tuh nggak ada yang namanya transgender. Jadi kalau misalnya dia punya alat kelamin cowok, ya dia cowok. Dia punya alat kelamin cewek, ya dia cewek gitu loh. Misalnya nih ya, kan kadang kan ada kan kasus di mana orang lahir dia udah punya dua alat kelamin kan. Nah dalam kasus itu gimana tuh cara nentuin alat kelaminnya? Jadi kalau di dalam kasus itu kita lihat dulu dia itu pipisnya lewat mana, lewat alat kelamin yang mana. Nah dengan tahu itu kita bisa tentuin dia cowok atau cewek. Nah balik lagi ke ini hukum menikahnya. Ya hukum menikahnya nggak sah. Soalnya ya tergantung sih. Kalau misalnya cowok jadi cewek, ya kan cowok jadi cewek, dia nikah sama cowok, itu ya nggak sah dia pernikahannya. Karena sama aja kayak cowok sama cowok. Nah, gitu sih penjelasannya tentang hukum nikah dengan transgender. Selanjutnya itu pertanyaannya Rani. Dia nanya pernikahan yang dipaksa oleh orang tua. Ya. Misalnya ada pernikahan nih, ada pernikahan antara cowok dan cewek yang dipaksa oleh orang tua. Itu hukumnya gimana? Jadi gini, sebenarnya kan kalau misalnya kita ngomongin pernikahan kan ada syaratnya kan? Ada kan? Salah satu syaratnya itu adalah ijab qabul, yaitu persetujuan antara dua pihak kan. Nah, karena di sini tuh kan situasinya kan si cowok dan ceweknya itu kan dipaksa untuk menikah kan. Kalau misalnya dipaksa, berarti kan si cowok dan ceweknya melakukan pernikahan di luar kehendak mereka kan. Nah, karena mereka melakukan pernikahan di luar kehendak mereka, ya otomatis salah satu syarat pernikahan yaitu ijab qabul nggak terpenuhi. Nah, karena itu hukum pernikahan yang mereka laluin itu nggak sah. Gitu saja sih. Sekali lagi, jika ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertanyaan-pertanyaannya, saya akan menjawab pertanyaan dari Dewi, Siti Laino Dewi. Jika suami berpura-pura menjadi muslim, apa hukumnya? Jika seorang non-muslim berpura-pura menjadi muslim dengan membaca kalimat syahadat, namun tidak beriman pada Allah, maka ia tetap dikatakan sebagai non-muslim, karena syahadatnya tidak dibarengkan dengan niat. Hukum pernikahan antara orang ini dengan seorang wanita yang akan menjadi hukum pernikahan antara non-muslim pria dan muslim wanita adalah tidak sah. Lalu selanjutnya pertanyaan dari Putri Nabila, yaitu adakah syarat khusus untuk menjadi saksi dalam pernikahan? Tentunya syarat khusus untuk menjadi saksi dalam pernikahan ada, karena sesuai dengan syarat pernikahan yaitu 2 orang saksi, maka masing-masing saksi juga memiliki syarat khusus di mana syaratnya tersebut sama dengan syarat untuk menjadi wali, yaitu beragama Islam, balik, berakal sehat, merdeka, laki-laki, dan adil.